Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Manajemen Keuangan Universitas 11 April Sumedang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Fanji Farman SEMAK. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran modal. Kegiatan penganggaran modal mencakup 2 langkah, yaitu 1. Bagaimana mengestimasi aliran kas yang dihasilkan dari investasi tersebut. 2. Bagaimana mengevaluasi aliran kas tersebut sehingga bisa diperoleh kesimpulan apakah usulan investasi tersebut layak dilakukan atau tidak. Beberapa kriteria penilaian investasi bisa digunakan untuk mengevaluasi aliran kas. Kriteria penilaian investasi mencakup beberapa teknik seperti accounting rate of return, payback period, internal rate of return, net present value, dan probabilitas index. Selanjutnya, definisi penganggaran modal. Keputusan investasi sering disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat benefit pada waktu yang akan datang. A. Menaksir aliran kas. 1. Beberapa pertimbangan dalam menaksir aliran kas. A. Aliran kas versus keuntungan akuntansi. Fokus dari manajemen keuangan dan analisis investasi adalah kas bukannya keuntungan akuntansi. Keuntungan akuntansi tidak selalu berarti aliran kas. B. Incremental cash flow adalah alur kas yang berhubungan langsung dengan investasi di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas jika suatu proyek dikerjakan atau mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap kondisi keuangan atau kas saat proyek diterima dan pada saat proyek tidak diterima untuk dikerjakan. Jenis-jenis aliran kas berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama ada aliran kas awal atau initial cash flow. Aliran kas awal terjadi pada awal kegiatan investasi. Biasanya diasumsikan terjadi pada tahun ke-0 atau sebelum investasi dilakukan. Aliran kas tersebut biasanya merupakan aliran kas keluar atau cash outflow, dipakai untuk investasi pada aktiva tetap atau pabrik dan aktiva tetap lainnya, dan investasi pada modal kerja. Yang kedua ada operasional, aliran kas operasional atau operational cash flow. Jika aktiva tetap atau misal pabrik sudah berdiri, investasi mulai menghasilkan aliran kas masuk, misal dari penjualan. Aliran kas operasional biasanya merupakan aliran kas masuk yang diperoleh setelah perusahaan beroperasi. Yang ketiga ada aliran kas terminal atau terminal cash flow. Aliran kas terminal terjadi pada akhir proyek investasi. Biasanya ada 2 item yang terjadi pada akhir proyek. Yang pertama ada penjualan nilai residu aktiva tetap, dan yang kedua ada modal kerja. Kriteria penilaian investasi. Ada beberapa kriteria yang bisa dipakai untuk mengevaluasi rencana investasi, yaitu yang pertama, payback period adalah periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali cash outflows dengan cash inflows. Waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Payback period ingin melihat seberapa lama investasi bisa kembali. Semakin pendek jangka waktu kembalinya investasi, semakin baik suatu investasi. Yang kedua, discounted payback period. Dengan metode ini, aliran kas di present value-kan sebelum dihitung payback period-nya. Yang ketiga, accounting rate of return atau AAR. Metode AAR menggunakan keuntungan sesudah pajak, dibagi dengan rata-rata nilai buku investasi selama usia investasi. Yang keempat, net present value. Net present value adalah present value aliran kas masuk dikurangi dengan present value aliran kas keluar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya.
5. Internal Rate of Return atau IRR. Ini adalah tingkat diskonto atau discount rate yang menyamakan present value aliran kas masuk dengan present value aliran kas keluar. 6. Kaitan antara NPV dengan IRR. Kurva IRR adalah non-linear atau tidak bergaris lurus. IRR adalah discount rate yang membuat NPV sama dengan 0. 7. Profitability Index atau PI adalah present value aliran kas masuk dibagi dengan present value aliran kas keluar. 8. Perbandingan metode NPV, IRR, dan PI. A. Metode NPV dengan IRR. Metode ini berguna untuk membandingkan keduanya. Kita akan membedakan usulan investasi menjadi dua jenis. Yang pertama mutually exclusive atau saling menghilangkan. Yang kedua independen atau bebas. B. Metode NPV dengan PI. Jika proyek yang kita analisis bersifat independen, maka keputusan NPV dengan PI akan konsisten satu sama lain. Dalam hal ini, proyek dengan NPV yang positif juga mempunyai PI lebih dari 1. 9. MIRR, Modified Internal Rate of Return. Metode ini dibuat untuk menghilangkan kelemahan IRR, sementara angka MIRR yang dihasilkan akan mirip dengan IRR dalam bentuk persentase. Pada kondisi dua proyek dengan ukuran yang sama, MIRR akan konsisten dengan NPV. Tetapi untuk proyek dengan ukuran yang berbeda, MIRR bisa menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten dengan NPV. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari depresiasi mesin A dan cara mencari depresiasi mesin B. Yang pertama, depresiasi mesin A menggunakan metode penyusutan straight line atau dengan menggunakan rumus harga perolehan dibagi umur mesin. Harga perolehan untuk mesin A itu 63 juta dan untuk umur mesin A itu 4 tahun. Maka 63 juta dibagi 4 yang hasilnya 15.750.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NCF atau net cash inflow untuk mesin A. Yang pertama itu ada EBT atau pendapatan bruto. Pendapatan bruto di tahun pertama sampai tahun keempat bisa dilihat dari tabel di soal. Di tahun pertama itu pendapatan brutonya itu 7.200.000, di tahun kedua itu 7.800.000, di tahun ketiga itu 8.400.000, dan di tahun keempat itu 9 juta. Yang selanjutnya itu ada taksnya itu 40%. Maka EBT dikali 40%. Di tahun pertama kan EBT-nya 7.200.000 dikali 40%, maka hasilnya 2.880.000, dan begitu juga seterusnya untuk tahun 2, 3, 4. Untuk EAT itu EBT dikurang yang taks tadi. Di mana tahun pertama itu EBT-nya itu kan 7.200.000. Dan untuk hasil yang sudah dikurangi dikalikan taks tadi 2.880.000, maka hasilnya itu 4.320.000. Begitu juga seterusnya untuk tahun 2, 3, 4. Dan untuk depresiasi bisa dilihat dari yang saya jelaskan tadi. Untuk mesin A di tahun pertama 2, 3, 4 itu hasilnya itu 15.750.000. Dan untuk NFC atau NFC dimana itu bisa dicari dari EAT ditambah depresiasi. Untuk tahun pertama kan EAT-nya itu 4.320.000 dan untuk depresiasinya itu 15.750.000, maka hasilnya 20 juta. Maka NFC-nya itu 20.070.000. Begitu juga untuk tahun 2, 3, 4. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan NFC untuk mesin B dengan keterangan yang pertama yaitu EBT dengan nominal 6.600.000 untuk tahun ke-1, tahun kedua 7.500.000, tahun ketiga 8.100.000, dan tahun keempat 8.700.000. Hasil dari soal untuk taks 40% yaitu 6.600.000 dikali dengan 40%, maka hasil taks untuk tahun ke-1 yaitu sebesar 2.640.000. Tahun kedua 7.500.000 dikali dengan 40%, maka hasil taksnya 3 juta, dan seterusnya sampai dengan tahun keempat. Untuk EAT yaitu
pengurangan dari 6.600.000 dikurangi dengan 2.640.000, maka hasilnya menjadi EAT sebesar 3.960.000 dan seterusnya sampai dengan tahun keempat. Untuk depresiasi, yaitu hasil dari perhitungan sebelumnya, depresiasi mesin B, yaitu untuk tahun pertama 23.400.000, tahun kedua 17.550.000, tahun ketiga 1.700.000, dan tahun keempat 5.850.000. Untuk NFC, hasilnya yaitu penjumlahan dari EAT ditambah dengan depresiasi. Untuk tahun pertama, EAT-nya sebesar 3.960.000 dan depresiasinya sebesar 23.400.000. Maka hasil NFC-nya yaitu sebesar 27.360.000 dan seterusnya sampai dengan tahun keempat dengan rumus yang sama. 2. Metode NPV untuk mesin A pada tahun pertama dengan CF Rp20.070.000 dan DF 15% 0,8696 dengan PV of CF. Hasil dari CF dikali DF yaitu Rp17.452.872.000. Tahun kedua dengan CF Rp20.430.000 dengan DF 0,7561, PV of CF Rp15.447.123.000. Di tahun ketiga, CF Rp20.790.000 dengan DF 0,6575 dengan PV of CF Rp13.669.420.000. Dan di tahun keempat untuk mesin A dengan CF Rp21.150.000 dengan DF 0,5. Kemudian jumlah PV of CF yaitu Rp53.875.875.000 dikurangi investasi awal sebesar Rp63 juta menghasilkan NPV yaitu negatif Rp4.339.125.000. Mesin B di tahun pertama dengan CF Rp27.360.000 dengan PV of CF Rp23.792.256.000. Di tahun kedua, CF-nya itu Rp22.050.000 dengan PV of CF Rp16.972.005. Di tahun ketiga, CF-nya itu Rp16.560.000 dengan PV of CF Rp10.888.200. Di tahun keempat, CF-nya itu Rp11.070.000 dengan PV of CF Rp6.328.719. Dengan nilai sisa CF-nya itu Rp1.500.000 dengan PV of CF Rp857.550.000. Baik, lanjut bagian B. Payback period A sama dengan 3 tahun ditambah 1.710.000 dibagi 21.150.000 dikali 12 bulan sama dengan 3 tahun 29 hari. Kemudian payback period D sama dengan 2 tahun ditambah 10.590.000 dibagi 16.560.000 dikali 12 bulan sama dengan 2 tahun 7 bulan 20 hari. Kemudian bagian C, PIA sama dengan 58.660.875 dibagi 63 juta sama dengan 0,9311. PIB sama dengan 58.538.730 dibagi 60 juta sama dengan 0,9756. Lanjut nomor 3, kedua investasi di atas tidak layak. Jadi, sebaiknya keduanya tidak dipilih atau dibeli. Alasannya, NPV keduanya kurang dari 0 atau negatif dan PI-nya kurang dari 1.